Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Jack. Mohon izin kita selamat ketemu. Ya, Dina, salam. Oke. Ini Pak Jack terkait kenapa kami mengundang Pak Jack datang ke kantor Koperasi Restorasi Anak Bangsa ini. Kami ingin menyampaikan klarifikasi terkait ada keberatan 11 anggota PSR yang ikut dalam program di Koperasi Restorasi Anak Bangsa ini. Baik, saya pikir orang Pak Jack udah baca ininya karena ini pun kami dapat dari orang Pak Jack. Cuma di sini terjadi kejanggalan menurut kami. Keberatan itu sebenarnya ditujukan sama kami, gitu ya Pak Jack ya. Tapi dengan catatan suratnya disampaikan ke Dinas Perkebunan Kabupaten Labuan Batu. Nah, tembusan sampai kita lihat di sini, ya. Kalau kita lihat di sini, tembusan ada 7 Pak Jack. Tembusan ada 7, tapi tidak ada satupun tembusan yang ditujukan ke koperasi. Artinya apa? Ketika keberatan mereka yang 11 yang artinya digapai sama Pak Bambang Sugiarto sama yang Maulana tadi itu, ya, kalau memang etikat baik ingin menyelesaikan permasalahan tentang ketidakpuasan pengerjaan. Ini kan masalahnya ini kan tentang ketidakpuasan pengerjaan PSR yang kita lakukan di lahan mereka masing-masing. Setelah kita membaca dari sini, cuman kita sayangkan tembusan tidak ada di sini. Seolah-olah ada apa ini sebenarnya? Etikat yang kurang baik menurut saya seperti ini yang harus sama-sama kita pahami. Dinas Koperasi kita minta juga harus bisa menyikapi hal-hal yang seperti ini secara profesional. Itu yang kita maksudkan. Baik, ada 11 keberatan peserta PSR yang dijalankan oleh Koperasi Restorasi Anak Bangsa. Kemudian semalam di tanggal berapa? 13 ya? Tanggal 13 Juni 2022 semalam, tepat persis di hari Senin, kita sudah menghadiri undangan. Yang mana undangan semalam itu ditujukan ke Koperasi Restorasi Anak Bangsa. Kebetulan saya sebagai ketua. Kita hadir di sana. Kita hadir di sana di tanggal 13 persis di hari Senin itu. Intinya kita mendengarkan, ya, kami Koperasi Restorasi mendengarkan. Kenapa kami mendengarkan? Ya, karena tembusan nggak ada sama kami. Kami tahu apa permasalahan itu ketika di hari Senin diberikan surat ini sama kami oleh Dinas Pertanian. Itu yang jadi masalah pertama sama kita. Nah, persis tanggal 13 kita hanya mendengarkan apa keberatan-keberatan daripada 13 yang dibawakan oleh peserta PSR ini. Nah, kemudian dari keberatan-keberatan yang disampaikan, kami menyampaikan keputusan klarifikasinya, ya. Mohon klarifikasi jawaban atas keberatan peserta permajaan sawit rakyat PSR realisasi tahun 2020 Dusun Karanganyar, Desa Tebing Tinggi Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuan Batu. Menjawab surat keberatan peserta PSR tahun 2020 atas nama Diomas Bonusitorus, Marioko, Iswan Kaputra, Ilham Maulana, Bambang Sugiarto, Jumadi, Suryono, Selamat Supriyadi, Dewi Susanti, Manosor Putajulu, dan Supriyadi. Dilaksanakan di Dusun Karanganyar, Desa Tebing Tinggi Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara. Maka dengan ini kami memberikan klarifikasi jawaban atas surat keberatan tersebut sebagai berikut. Jadi kita di sini kita jawab, ya, pelaksanaan keberatan-keberatan tadi itu sampai di sini ada 7 yang menjadi keberatan. Di sini ada 7, ya. Kita jawab dengan 7 di sini juga. Nah, kesimpulan, kita bicara kesimpulannya aja saya pikir, ya Pak ya. 1, bahwa pada bulan Agustus 2021 pengerjaan PSR telah selesai sesuai dengan surat pemberitahuan serah terima pengerjaan PSR dengan nomor surat 038/08/5 Remawi LB SU 2021 tanggal 14 Agustus 2021. Namun surat keberatan dibuat tanggal 25 Januari 2022
dan telah disampaikan ke Dinas Pertanian Kabupaten Labuhan Batu, mengingat lamanya rentang waktu dari penyelesaian pengerjaan PSR sampai surat keberatan diketahui oleh Koperasi Restorasi Anak Bangsa setelah Dinas Pertanian Kabupaten Labuhan Batu menyampaikan undangan untuk fasilitasi permasalahan PSR tertanggal 10 Juni 2022. Hal ini adalah kejanggalan terkait surat keberatan tersebut, mengingat kurang lebih 10 bulan setelah selesai pengerjaan di lokasi lahan PSR. Dan kami menduga ada indikasi niat jahat yang ditujukan kepada Ketua Koperasi Restorasi Anak Bangsa. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, bahwa proses pengerjaan lahan PSR telah sesuai dengan RAB. Rencana anggaran biayanya ini ada, kita sudah sesuaikan di sana. Kemudian demikian surat klarifikasi jawaban atas keberatan peserta permajaan sawit rakyat atau PSR realisasi tahun 2020 atas nama yang tersebut di atas. Dusun Karanganyar di Seperti Pangkatan Kabupaten Labuhan Batu. Kami jelaskan dengan lengkap bukti-bukti dokumen rapat daftar hadir. Baik, kami sudah berikan jawabannya. Ini merupakan jawaban kami atas keberatan yang disampaikan ini Pak Jack. Nah ini keberatannya tadi ya Pak Jack ya, yang 11. Kemudian ini kami berikan klarifikasinya. Kemudian pada waktu rapat kemarin yang terakhir hari Kamis tanggal 16 Juli 2021 kesimpulan 2022, mohon maaf saya ya. Hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 ya. Itu Dinas Pertanian Kabupaten Labuhan Batu bidang perkebunan memfasilitasi tentang permasalahan ini. Yang inti di dalamnya ya, dilakukan peninjauan kembali di lapangan sesuai dengan keberatan. Yang pertama keberatan terkait tanaman yang belum ditanam di lahan PSR milik 11 nama-nama yang tersebut di atas tadi itu. Nah, di sini ya, menindaklanjuti pertemuan yang dilaksanakan di kantor Koperasi Pertanian, kami telah melakukan peninjauan ke lapangan persis semalam itu di hari Sabtu tanggal 20 ya? Sabtu kemarin lalu. Nah, tanggal 18 ya? Tanggal 18 Juni 2022. Setelah kami lakukan peninjauan di lapangan, kami bisa buktikan inilah kondisinya sekarang. Ini kondisi lahan di sana. Setelah 7 bulan selesai pengerjaan kita, baru mereka melakukan komplain sama kita. Artinya apa? Kalau mereka memang keberatan atas dasar pengerjaan tadi itu tidak sesuai dengan SOP-nya, seharusnya tidak harus 7 bulan gitu loh. Nah, pertanyaan sama kita sekarang ini, kenapa harus sudah 7 bulan yang lalu pengerjaan itu dikerjakan, baru keberatan itu artinya diajukan sama kita. Ada apa sebenarnya ini? Itu yang harus jadi tanda tanya sama kita. Kemudian yang kedua, ya, terkait menyangkut masalah tanaman yang belum ditanam, kan itu ya. Nah, seperti Bambang, ini lahan di lokasi si Bambang, ya. Lahan di lokasi Bambang ada mati tanaman sawit. Ini mati disebabkan bukan karena bibitnya yang tidak baik, tapi karena mereka melakukan penyemprotan gulma langsung mengenai sasaran bibit, sehingga tanaman sebesar apapun yang kita tanam di lapangan akan mati kalau memang itu ditujukan semprot gulmanya tadi itu ke bibit tanaman itu sendiri. Ini bukti kita. Nah, jadi di sini jelas artinya akibat kesalahan kelalaian mereka ya dalam melakukan artinya katakan dulu perawatan lanjutan, jangan diimbaskan sama kita, itu yang kita maksudkan. Nah, kemudian ya, kita telah melakukan pengukuran di lapangan. Jadi ini kita telah melakukan pengukuran di lapangan karena keberatan saudara Bambang Sugiarto ada sepanjang 400 meter lahannya tidak ditanami sawit. Nah, kita melakukan pengukuran di lapangan. Apakah yang dimaksud dengan 400 meter tadi itu tanaman itu bisa kita tanami atau tidak? Bukti kita sampaikan di sini. Kita lakukan pengukuran di lapangan, ternyata ya yang dimaksud di 400 meter tadi itu dari tanaman sampai batas tanah dengan pihak lain. Maksud saya batas tanah pinggir gitu ya,
Itu setelah kita lakukan pengukuran, ternyata di sana paling panjang jarak tanam yang bisa didapat itu 9 meter. 9 meter sudah sampai ke bibir paret. Nah, kalau kita mau tanam sawit, kita harus berikan dari pinggir paret minimal 2,5 meter. Jadi kalau kita ambil dari 9 dikurang dengan 2,5 meter, berarti masih ada 6,5. 6,5 itu bukan jarak tanam sawit. Itu jelas. Kita diaudit oleh Dinas Perkebunan, kemudian sama Skopindo. Kalau kita melakukan penanaman di luar sesuai dengan SOP jarak tanam yang disepakati, maka kami Koperasi Restorasi Anak Bangsa maaf dalam program ini. Artinya apa? Ya jelas di sana yang bukan jarak tanam itu ditanami. Maka kita menggunakan pola jarak tanam di sini 7,8 kali 9 dengan populasi tanaman 143 pohon. Pertanyaan yang jadi masalah sekarang ini, ada lahan petani luasnya 1 hektar, tapi dia tidak bisa ditanami 143. Ada juga lahan petani dengan luasan 1 hektar bisa ditanami 143. Tergantung daripada situasi bentuk tanah konturnya. Jadi jangan kita berhitung daripada jumlah luasan. Kalau jumlah luasan 1 hektar 10.000 meter, seolah-olah itu 143. Itu benar. Tapi ketika kita lakukan pengukuran penanaman di lapangan, maka bisa terjadi tidak dapat 143 ya tadi. Seperti halnya yang Pak Bambang ini tadi. Jadi setelah kita lakukan pengukuran kembali, ya, ini tidak bisa ditanami. Kalau masalah ini sampai ke kejaksaan, kita siap memberikan klarifikasinya. Kenapa? Jangan paksakan tanaman sawit ditanam yang bukan pada jarak tanamnya. Kenapa? Karena itu akan ke kami sendiri masalahnya. Saya pikir ini merupakan satu penyampaian kami sama Pak Jackson terkait masalah keberatan si Bambang sama Ilham Maulana dan sebagainya. Kemudian terkait masalah Supriyadi, ya, ada mengatakan bahwasanya dalam poin yang keberatannya tidak ada transparan maupun rapat-rapat pengurus dan anggota terkait menyangkut koperasi. Di sini kami jelaskan, ini ada foto dokumentasi tahun 2019 yang mana semua kegiatan kami di tahun 2019 terdokumentasikan kami. Mudah-mudahan dengan baik. Di sini ada semua. Bahkan sampai yang kita ke dinas koperasi juga ada. Ini dia Pak Jack. Ya, ini kami sampaikan semua. Ini kegiatan Koperasi Restorasi Anak Bangsa di tahun 2019. Cukup banyak ini. Nah ini. Ada, ikut dia semua kegiatan di sini. Nah, Bambang juga ikut semua di sini. Kegiatan semua di sini ada. Nah, jadi ini yang udah, ini juga termasuk Bambang Sugiarto ada di sini. Ini kalau kita lihat 8 Oktober 2019 ikut ke dinas. Nah, jadi jangan dianggap kita tadi tidak transparan. Ya, kita lanjutkan ini, baik ya, sampai terakhir Ilham Maulana juga ada, ya. Ini foto dokumentasi tahun 2019. Nah, kita kembali lanjut. Foto dokumentasi tahun 2020. Kita mulai lakukan pengerjaan itu kegiatan di sana mulai bulan Januari. Ya, kita akan lihat kegiatan Januari, ya Pak Jack, ini ada semua di sini. Bagaimana susah payahnya koperasi tadi itu untuk bisa menggolkan permohonan ini. Sampai terakhir di rumah kita buat Pak, kegiatannya Pak. Ini dia. Nah, ini. Jadi ada di sini. Jadi kegiatan-kegiatan kita semua ada di sini. Januari, Februari, Maret semua ada di sini Pak. Ini juga masuk ke Februari, ya. Kita buka lagi. Ini di bulan Maret. Banyak-banyak yang kita buat. Ini Maret. Nah, ini masuk di bulan Juni, bulan apa semua masuk sini. Sampai yang terakhir di Desember 30 Desember 2020. Semua terdokumentasikan kita mudah-mudahan dengan baik. Jadi jangan fitnah kami terkait masalah kualitas pengerjaan di lapangan. Di sini juga jelas kita melakukan pengawasan benar-benar. Itu dia. Ini yang kegiatan di dokumentasi tahun 2020. Kemudian masuk foto dokumentasi PSR tahun 2021. Mulai dari Januari sampai dengan Desember semua di sini terdokumentasikan. Nah, terkait Supriyadi yang mengatakan bahwasannya dia tidak pernah mengikuti RAT atau tidak pernah membuat rapat-rapat kepengurusan. Semua di sini ada, Pak. Semua jelas di sini ada.
Itu dia. Makanya saya bilang, tolong jangan difitnah Koperasi Restorasi Anak Bangsa yang sudah berniat baik untuk bisa memberikan pelayanan ke masyarakat dengan hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Ya, Bapak. Oke, makasih. Kirim juga video sama dia. Oke, lanjut. Lanjut. Baik, saya lanjut tadi ya. Oke. Oh, Udah. Oke. Baik ya. Ini dokumentasi kegiatan tahun 2021. Ya. Kenapa? 2022 juga ada, Pak. Ya, 2022 juga ada. Baik, terkait sejauh mana sebenarnya kesepakatan perjanjian antara koperasi dengan pemilik lahan masing-masing. Saya bacakan. Baik, notulen rapat, perlu saya jelaskan di sini. Program peremajaan sawit rakyat yang dijalankan oleh Koperasi Restorasi Anak Bangsa ini program swakelola. Apa yang dimaksud dengan program swakelola? Program swakelola adalah program pemerintah melalui dana BPD PKS tadi ini dikerjakan sepenuhnya oleh koperasi sebagai penanggung jawabnya tanpa ada off-takernya atau salah satu perusahaan yang mendampingi. Jadi murni kegiatan program peremajaan sawit yang dilakukan oleh Koperasi Restorasi Anak Bangsa ini dikerjakan secara swakelola dan ditanggung jawab sepenuhnya oleh Ketua Koperasi Restorasi Anak Bangsa. Nah, pada waktu kita mengadakan rapat yang terakhir untuk melakukan kegiatan program peremajaan sawit rakyat ini supaya itu kita laksanakan, ya, itu ada kesepakatan kami dalam rapat, ya, yang mana begini Pak. Dana hibah kami terima dari BPD PKS itu persis itu di bulan April 2020. Mohon maaf saya, 2020 ya, April 2020 dana hibah kita terima dari BPD PKS. Kemudian sampai dengan Oktober, ya, akhir Oktober, tanggal persisnya kalau nggak salah saya tanggal 17 Oktober 2020, kalau dana tidak digunakan, maka secara otomatis dana akan ditarik kembali oleh BPD PKS. Tenggang waktu 6 bulan pada waktu itu diberikan. Kalau 6 bulan Koperasi Restorasi Anak Bangsa tidak menggunakan dana hibah ini, maka BPD PKS berhak secara tanpa diberitahukan, tanpa pemberitahuan menarik dana ini. Nah, disitulah terjadi kesepakatan kami, yang mana pada waktu itu Asia Nagri yang kita harap sebagai off-taker dalam program PSR ini bisa mendampingi petani. Ternyata sampai dengan bulan, ya, Agustus 2020 Asia Nagri tidak memberikan sikap apakah mereka siap menjadi off-taker dalam program PSR ini atau tidak. Nah, sementara kurun waktu sudah mendekati habisnya limit ini. Maka koperasi mengambil kesimpulan di bulan September 2020, pertanggal 3 September 2020. Kami mengadakan kesepakatan di sini dengan Ilham Maulana, ada di sini daftar hadirnya, ya. Saya akan bacakan siapa yang menghadiri rapat terakhir tentang keputusan kita laksanakan program PSR ini secara swakelola. Kamis 3 September 2020, Jalan Imam Bonjol nomor 6B Rantau Rapat, acara rapat tindak lanjut tentang perkembangan PSR. Yang hadir, ya, yang pertama Bambang Sugiarto, Desi Ahlina Ritonga, Dewi Susanti, Dina Aulia Afrija, Ilham Maulana, Iswan Kaputra, Maman Arijona, Manosor Hutajulu, Marusaha Hutajulu, Marioko, Ristauli Boru Hutajulu, Selamat Supriyadi, Sekretaris, Suratman, Suryono, Watiman. Artinya, rapat keputusan terakhir tentang rencana pelaksanaan PSR dilaksanakan secara swakelola itu kami putuskan. Dalam kesimpulan rapat-rapat pada waktu yang kita buat di tanggal 3 September 2020, saya akan bacakan, ini notulen rapat ada semua di sini. Foto dokumentasi siapa yang menghadiri ada sini. Jangan kita dianggap sebagai, katakan dulu istilahnya apa ya? Tidak sendiri. Ya,
Tidak, tidak sendiri. Semua ada Pak, dokumentasinya ada semua. Nanti akan kita buka lagi di lembar ini juga ada. Artinya rapat itu dihadiri ketua sekretaris sementara. Deal semua di sini Pak. Ini dia. Baik, ya. Saya akan bacakan sedikit. Rantau Rapat 3 September 2020. Pengurus Koperasi KRAP. Rantau Rapat peserta PSR yang anti. Intinya, ya, saya ulangi ya. Pengurus Koperasi KRAP dengan peserta PSR yang intinya. Ini kesimpulannya ada di poinnya. Ya, 1. Musyawarah mengenai rencana program PSR yang dilaksanakan dengan cara swakelola oleh Koperasi Restorasi Anak Bangsa sendiri, mengingat perusahaan Asia Negeri terus bertele-tele dengan mengeluarkan ulur-ulur waktu untuk memulai pengerjaan PSR itu kapan dilaksanakan. Kemudian yang kedua, pengurus dan peserta PSR sepakat. Nah, ini dia. Pengurus dan peserta PSR sepakat tentang pengerjaan PSR dilaksanakan secara swakelola dengan menunjuk kontraktor sebagai pelaksana kegiatan di lapangan. 3. Pengerjaan yang dikerjakan oleh kontraktor tidak semuanya. Ada yang dikerjakan oleh koperasi, ada yang dikerjakan oleh kontraktor. Poin 4. Kegiatan yang tidak menggunakan alat berat dikerjakan oleh peserta PSR dengan teknik-teknik dari tenaga ahli yang ditunjuk oleh Koperasi Restorasi Anak Bangsa sebagai staf ahli dalam kegiatan ini. Baik, saya notulen rapatnya. Oh ini ya, baik ya. Notulen rapat Koperasi Restorasi Anak Bangsa tentang PSR tahun 2020. Rapat PSR dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 waktu jam 9.00. Tempat kantor Koperasi Restorasi Anak Bangsa. Pimpinan Ketua Koperasi Restorasi Anak Bangsa Radhi Kumar. Peserta PSR. Agenda rapat menindaklanjuti tentang rencana pengerjaan swakelola PSR yang diajukan Koperasi Restorasi Anak Bangsa. Adapun kesepakatan dari rapat yang dilaksanakan tersebut. 1. Persetujuan dari peserta PSR untuk melakukan pengerjaan ini secara swakelola dengan dana yang diperoleh dari BPD PKS. 2. Apabila ada permasalahan yang timbul di lahan yang diajukan untuk PSR tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta PSR. Artinya, ketika saya atau koperasi atau kontraktor mengerjakan lahan Ilham Maulana, terjadi permasalahan, ada orang yang mengklaim bahwasanya itu tanah dia, tidak boleh dilakukan pengerjaan di sana, maka Ilham Maulana kita minta bertanggung jawab penuh. Itu yang kita maksud di poin 2. Jadi sekali lagi saya bacakan, apabila ada permasalahan yang timbul di lahan yang diajukan untuk PSR tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta PSR. Itu maksud kita Pak. Ya. Nah, jadi jangan dia ngelak. Lahan yang sudah kita kerjain, tahu-tahu sudah dibiayain ke sana, ada permasalahan dia ngelak. Itu yang kita maksudkan di sana. Kemudian poin 3, pemilik lahan PSR yang mengajukan PSR bertanggung jawab sepenuhnya tentang biaya yang dikeluarkan menyangkut pengerjaan di lahan peserta, dan seluruhnya peserta PSR bertanggung jawab membayar biaya apabila dana PSR belum bisa direalisasikan akibat permasalahan yang timbul di atas lahan yang diajukan. Artinya, ketika kontraktor mengerjakan lahan Bambang terjadi permasalahan yang berkepanjangan, maka kontraktor harus mengeluarkan biaya untuk membayar alat beratnya. Maka permasalahan itu harus ditanggungjawab oleh pemilik lahannya sendiri, tanpa harus melibatkan koperasi. Itu di poin ini yang kita minta. Supaya apa? Supaya benar-benar lahan yang diajukan untuk PSR tadi itu tidak ada permasalahan konflik tanahnya di dalam. Itu yang kita maksudkan. Kemudian poin 4, apabila pengerjaan terhenti akibat permasalahan yang timbul di lokasi PSR, sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta PSR dengan tidak melibatkan Koperasi Restorasi Anak Bangsa untuk pembayaran pengerjaan tersebut, mengingat seluruhnya anggota koperasi menjadi peserta PSR. Daftar hadir terlampir. Artinya apa di sini?
melibatkan semua anggota koperasi untuk melakukan pengawasan di lahannya masing-masing ketika program PSR dalam proses pengerjaan. Jadi bukan berarti pemilik lahannya tidur diam di rumah, kami dari koperasi yang mengerjakan lahannya, yang bertanggung jawab tentang apa konflik-konflik permasalahan yang ada di situ. Maka kita tidak mau mengambil resiko. Ini rapat kita buat. Nah, jelas di sini mana tanggung jawab pemilik lahannya ketika lahan itu dikerjakan. Kenapa terjadi hal yang tadi itu? Ada lahannya yang nggak ditanam, ada lahannya katakan dulu kurang tinggi, ada lahannya katakan dulu istilahnya sampahnya katakan dulu istilahnya nggak dibuang segala macamnya semua. Nah, kita kembalikan ke pemilik lahannya. Koperasi tidak bertanggung jawab apabila proses pengerjaan tidak diawasi oleh pemilik lahannya. Kemudian kita juga menyampaikan dalam rapat, tidak ada perbedaan pengerjaan terkait PSR pemilik ketua koperasi dengan anggota. Kalau semua pengerjaan PSR benar-benar diawasi. Sampai dengan hari ini, saya sebagai ketua koperasi tidak pernah menerima laporan dari anggota pada waktu pengerjaan PSR dilakukan di lapangan yang tidak sesuai. Artinya, kalau memang benar-benar PSR itu dikerjakan, kemudian diawasi oleh pemiliknya, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kurang bagus atau dan sebagainya, mereka kita minta harus katakan dulu menyampaikan keberatannya sama kita. Tapi sampai dengan selesai pengerjaan sudah masuk 7 bulan baru menyampaikan keberatannya. Hal ini menurut saya ada apa sebenarnya? Gitu. Kalau memang lahannya pada waktu pengerjaan tidak sesuai, kembali kita cek ke belakangnya dulu. Apakah mereka pemilik lahannya sudah melakukan fungsi pengawasan dengan benar? Jangan sepenuhnya itu menjadi tanggung jawab saya sebagai ketua koperasi atau anggota koperasi yang lain. Kenapa? Karena di rapat sudah jelas kita nyatakan di sana. Apabila lahan pada waktu proses pengerjaan sepenuhnya ditanggungjawab dan diawasi oleh pemilik lahannya masing-masing. Ketika ada terjadi katakan dulu istilahnya hal-hal yang kurang artinya sesuai dengan SOP pengerjaannya, maka kita minta supaya melaporkan sama kita pengurus koperasi, sehingga kita akan mengambil tindakan atau teguran kepada kontraktor. Itu yang maksud kita di sana. Tapi kalau saya lihat keberatan ini semua sudah di skenario. Bambang Sugiarto dengan Ilham Maulana, apa maksud dan tujuan mereka untuk menyampaikan keberatan-keberatan ini, sehingga ini saya tengok menjadi bumerang. Pasti yang jelas kami dari Koperasi Restorasi Anak Bangsa siap untuk memberikan klarifikasi, baik ini secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, kami juga dari Koperasi Restorasi Anak Bangsa siap untuk memberikan klarifikasi ini sampai dengan ke pengadilan kalau memang itu diminta. Saya pikir ini merupakan satu pertimbangan kepada Pak Jackson mewakili Dinas Koperasi, yang mana kami mengundang Pak Jackson di sini. Tujuan kami menyampaikan klarifikasi bagaimana sebenarnya tata kelola pengerjaan PSR ini sudah kami laksanakan. Saya pikir ini aja laporan dari saya sama Pak Jackson. Mudah-mudahan ini bisa menjadi katakan dulu istilahnya satu kesimpulan yang bisa membuat artinya Dinas Koperasi Labuan Batu memilah apakah ini ada rekayasa, apakah ini murni benar keberatan ini dari itu datangnya dari anggota itu sendiri. Saya pikir ini aja Pak Jackson. Oke, ini Pak Jackson.